Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari kampus PSDKU Unpad Tojo Una-Una, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Kelompok 4, Semester 3. Ibu Yulia, ini saya sudah selesai rekap data karyawan yang akan pensiun dan resign. Ini laporan lengkapnya. Jadi total ada 3 orang pensiun bulan depan, 2 orang resign karena pindah kota. Itu berarti suplai tenaga kerja kita akan berkurang cukup signifikan. Iya, terutama di divisi produksi. Sudah berapa kali mereka minta tambahan pegawai? Kalau kita tidak perencanaan dari sekarang, efeknya itu bisa berat. Perusahaan itu bisa keteteran produksi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Siap untuk bekerja hari ini? Sangat siap. Jadi rapat ini tujuannya itu untuk menyusun kembali perencanaan SDM. Saya ingin kita meninjau ulang seluruh kebutuhan SDM perusahaan. Baik Bu, kami sudah mengirimkan data survei awal. Oh, bagus sekali. Saya cek ya. Oke, ini sudah ada. Saya bisa melihat dengan jelas ya laporan kami ini. Oke, sebelum kita masuk ke proses detail, saya tekankan dulu ya peran perencanaan SDM agar kalian semua paham, agar tidak terjadi miskomunikasi di antara kita. Nah, yang pertama itu menjamin jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar perusahaan. Kemudian menghindari kekurangan dan kelebihan tenaga kerja. Kemudian itu mengoptimalkan biaya tenaga kerja. Dan yang terakhir mendukung tujuan strategis perusahaan dalam jangka pendek dan panjang. Kalian paham? Paham. Bonita, untuk divisi produksi, apakah perencanaan SDM sudah masuk tahap dulu? Belum, itu agenda kita hari ini. Kita akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya. Kita harus pastikan data demand benar-benar akurat sebelum kita putuskan. Kita langsung saja ya untuk melihat kondisi lapangan. Fitriani, iya Bu Ulfa, bagaimana kondisi shift pagi ini? Sudah stabil Bu, tapi tetap kekurangan orang. Operator yang ada hanya 9. Padahal mesin optimal yang kita butuhkan itu 12 operator yang aktif. Baik Bu Fitriani, saya sudah laporkan. Kita harus segera dapat pegawai tambahan karena target bulan depan naik 15%. Selamat pagi semuanya. Pagi, silakan duduk Ibu. Terima kasih Bu Ulfa, Bu Fitriani. Baik Ibu, dengan kedatangan Ibu kemari, apakah ada yang bisa kami bantu? Jadi begini Bu Ulfa, kami dari tim HR ingin update langsung kondisi workforce dan berapa demand kerja yang ada di unit produksi. Baik Bu Anita, kami butuh tambahan 8 orang operator baru karena dengan kenaikan produksi tenaga kerja sekarang itu tidak cukup atau kurang. Jadi begini, untuk suplai internal kita mempunyai 3 orang yang siap dialihkan. Mereka siap bekerja, tetapi mereka itu harus membutuhkan pelatihan juga. Oh, seperti itu ya.
Bu Yuliana. Berarti harus ada gap 5 orang dari eksternal yang harus kita rekrut. Iya. Wanita mohon diprioritaskan, kami itu sudah lembur 3 minggu berturut-turut. Nah, dalam kerja ini mulai berdampak pada keselamatan. Baik, saya paham maksud kamu Fitriani. Saya juga memperhatikan hal itu. Nah, hal ini akan saya bawa di rapat direksi hari ini juga. Selamat siang semuanya. Selamat siang ya Bu, silakan duduk Bu. Iya, terima kasih. Saya ingin laporan menyeluruh terkait kondisi SDM, khususnya itu ketidakseimbangan suplai demand di produksi. Tunggu ya Bu, saya cek. Jadi, Bu Marsyanda, kondisi aktual itu dengan butuh tambahan 8 operator. Suplai internal hanya 3 orang, gap 5 orang. Nah, jika ini tidak segera kita penuhi, target produksi itu tidak akan bisa kita capai. Mengapa ketidakseimbangan ini bisa terjadi? Coba jelaskan. Jadi, bentar ya. Ada apa Mia? Maaf Bu, saya ada sedikit kendala di perjalanan. Saya mohon waktunya sebentar. Saya kasih waktu kamu 15 menit dari sekarang. Silakan lanjutkan. Ibu, jadi kami sudah menjalankan perencanaan SDM sesuai dengan proses. Jadi saya akan membacakan ulang proses dari perencanaan tersebut. Baik, mohon ditunggu ya Bu. Jadi di sini saya akan membacakan ulang terkait prosesnya. Yang pertama itu analisis tujuan perusahaan. Nah, di sini ada peningkatan produksi 15%. Nah, yang kedua ada analisis jabatan, yaitu analisis jabatan ini kebutuhan operator jadi meningkat. Nah, yang ketiga peramalan demand ini butuh 8 tambahan tenaga kerja. Nah, yang keempat ada analisis suplai internal, hanya menyediakan 3 orang. Nah, yang terakhir ada strategi perencanaan rekrut 5 orang eksternal tambah pelatihan internal. Baik, itu saja itu. Baik HRD, harus segera bergerak ya. Saya beri kamu waktu 1 minggu untuk mulai menutup gap supply demand. Siap, hari ini akan kita buka rekrutmen. Baik, sekian meeting kita hari ini. Wanita, Ya, Bu Marsyanda serem juga ya kalau ini meeting. ya tadi kamu bisa lihat ekspresinya kan? Iya, aku sangat-sangat kayak tertekan gitu loh. Ya, sebenarnya saya juga tertekan sih, tapi asal kamu tahu, Ibu Marsyanda itu sangat baik. Iya sih, dia emang anggun, cantik, baik. Daripada kita gosip di sini nanti ketahuan Bu Marsyanda lagi. Ayo kita ke kantin aja mumpung jam istirahat. Yuk, aku juga lapar nih. Aku udah lapar banget. Yuk. Bismillah. Selamat siang Bu. Selamat siang. Perkenalkan saya Nadia, saya melamar di posisi operator mesin. Silakan duduk Nadia. Terima kasih. Kami ingin tahu pengalaman Bu. Sebelumnya saya pernah bekerja di pabrik manufaktur selama 6 bulan. Di sana saya terbiasa dengan mesin konveyor. Jadi Nadia, di sini kami membutuhkan kandidat yang bisa cepat beradaptasi karena produksi sudah naik. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Jadi Nadia, perusahaan kami sedang mengalami kenaikan dengan tenaga kerja. Jika kamu diterima, kamu langsung ikut pelatihan intensif 2 minggu. Baik wanita, saya siap mengikuti aturan perusahaan. Baik, kami masukkan di bagian kandidat potensial.
Bu Wanita, saya akan memberikan ini daftar rekrutmen siap training. Saya lihat dulu ya, Yulia. Iya Bu, dan 3 pegawai internal siap dialihkan. Supply sudah sesuai dengan demand produk. Oke, bagus sekali kalian berdua ya. Kita siapkan laporan lengkap untuk SEO besok. Siap Bu. Baik Nadia, ini teknik dasar pengoperasian mesin. Saya harap kamu memahami SOP keselamatan sebelum terjun ke lantai produksi. Baik. Baik Bu Fitriani, semua materi akan saya pelajari. Ibu Fitriani, saya mau menanyakan, apakah materi pengoperasian mesin sudah diberikan kepada Nadia? Sudah Bu. Bagus, dengan tambahan tenaga kerja baru, produksi bisa kembali optimal. Baik, saya ingin mendengarkan hasil final perencanaan SDM. Jadi perencanaan SDM itu telah selesai komandan. Dengan itu 8 orang, supply internal 3, rekrut eksternal 5, pelatihan juga sudah berjalan, gap supply demand juga sudah tertutup. Bagus. Jadi kami juga telah menyusun sistem monitoring SDM baru agar prediksi kebutuhan tenaga kerja lebih akurat. Baik Ibu Asyanda, dengan jumlah tenaga kerja yang lengkap, proses produksi sudah kembali stabil. Bagus ya. Dan rapat kita hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam